Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Berliana Putri Setiawan, NPM 19140012. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 5, STKIP PGRI Bandar Lampung. Kali ini kita akan membahas mengenai geografis Korea Selatan. Sebelum memasuki materi geografis Korea Selatan, saya akan menjelaskan di mana sih letak Korea Selatan dari peta dunia. Jadi jika dilihat dari peta dunia, di sini ada peta Kanada, kemudian di sini Brasil, kemudian dari sini Rusia. Korea Selatan terletak di peta Asia Timur, itu letaknya di sini. Di sini ada North Korea, dari sini ada South Korea. North Korea dikenal sebagai Korea Utara. Kemudian South Korea dikenal sebagai Korea Selatan. Kemudian di sini adalah letak dari ibu kota Korea Selatan. Ibu kota Korea Selatan adalah Seoul. Korea Selatan berdekatan dengan Cina, kemudian ada juga dari Nepal, kemudian Bhutan. Jika kita lihat dari peta Korea Selatannya, ibu kota dari Korea Selatan yaitu Seoul. Letaknya di sini, berdekatan dengan provinsi Incheon. Kemudian di sini ada Gyeongbuk. Kemudian di sini adalah peta Korea Utara. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai sejarah Korea Selatan. Korea Selatan di semenanjung Korea dipercaya bahwa diawali dengan masuk zamannya Paleolitikum awal. Sejarah Korea Selatan diawali dengan pembentukan kerajaan Gojoseon, yaitu pada tahun 2333 sebelum Masehi. Kemudian Korea Selatan mengalami 3 unifikasi, yaitu melalui Silla pada abad 668 Masehi. Kemudian Korea Selatan menjadi 3 unifikasi, yaitu melalui dinasti Goryeo dan Joseon. Kemudian Korea Selatan juga telah mengalami pendudukan Uni Soviet dan Amerika Serikat hingga Perang Dunia Kedua. Setelah itu Korea terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Kemudian masuk pada intinya, yaitu geografis Korea Selatan. Korea Selatan memiliki luas sekitar 1.339 km, lebih kecil dari wilayah Korea Utara. Jika dilihat dari peta Korea Selatan sudah jelas ya, bahwa di sini luas Korea Selatan lebih luas dari negara Korea Utara. Kemudian Korea Utara juga memiliki beberapa pulau-pulau kecil seperti Pulau Incheon, kemudian Yusu, kemudian ada Busan, dan juga ada negara Yusu. Di sini ada negara Busan, kemudian di sini ada kota Busan. Kota Busan ini terletak di provinsi Gyeongsu-do. Di sini juga ada kota Yuseon. Jadi Korea Selatan memiliki banyak sekali pulau-pulau. Dia memiliki sekitar 3.000 pulau maupun pulau kecil yang tidak terpenghuni. Korea Selatan juga memiliki beberapa teluk-teluk dan pelabuhan-pelabuhan yang berdiri baik di sana. Kemudian Korea Utara memiliki beberapa flora dan fauna yang ada di negara Korea Selatan. Yang pertama adalah cherry blossom. Cherry blossom dikenal sebagai sakuranya Korea Selatan. Bunga ini biasanya bermekaran pada bulan Maret hingga bulan Desember. Bunga ini memiliki ciri khas tersendiri untuk menarik perhatian dari warga negara Korea Selatan. Kemudian yang kedua adalah forsythia. Forsythia ini memiliki tinggi sekitar 1-3 meter. Biasanya bermekaran pada bulan Maret dan sampai bulan Agustus. Dia memiliki warna kuning dan dia dapat menghasilkan sebuah laktosa. Kemudian yang ketiga adalah Mangonghwa. Mangonghwa adalah salah satu bunga di Korea Selatan yang memiliki simbolis nasional, di mana bunga ini menjadi simbol lambang negara bendera Korea Selatan. Bunga ini memiliki simbol secara virtualisnya, yaitu melambangkan keistimewaan karakter
warga-warga Korea Selatan. Kemudian secara simboliknya dia memiliki arti bahwa Korea Selatan ini memiliki keabadian dari budaya-budaya yang dimiliki negara Korea Selatan. Kemudian yang keempat yaitu bunga alea. Bunga alea ini banyak sekali memiliki warna-warna. Ada warna kuning, warna putih, warna merah, dan masih banyak lagi. Umumnya bunga ini bermekaran di rawa-rawa dan di hutan-hutan negara Korea Selatan. Kemudian ada juga hewan-hewan yang hidup di Korea Selatan. Yang pertama adalah rusa vampir. Nah, jika di Indonesia, rusa vampir itu yang menariknya adalah dari cuanya ya. Nah, kalau di Korea Selatan itu yang menarik adalah dari taring di mulutnya. Jadi di Korea Selatan memiliki rusa vampir. Umumnya rusa vampir ini memiliki warna abu-abu, warna hitam, kemudian warna krim. Warna ini bercampur rata di badannya. Nah, biasanya rusa jantan lebih panjang taringnya ketimbang taring rusa betina. Biasanya digunakan untuk bertarung dengan musuhnya atau predatornya. Kemudian yang kedua yaitu burung layang-layang. Burung layang-layang dipercayai warga negara Korea Selatan yaitu sebagai reinkarnasi peri gigi. Nah, oleh sebab itu kenapa sih anak-anak itu sering melempari giginya di atas genteng? Ya karena tujuannya untuk diambil oleh bunga layang-layang tersebut. Ada juga yang percayai bahwa burung layang-layang ini adalah burung yang membawa keberuntungan bagi yang dapat menangkapnya. Kemudian yang ketiga yaitu babi hutan. Babi hutan itu tidak memakan daging atau tidak memakan darah. Babi hutan memakan seperti umbi-umbian, tumbuh-tumbuhan, kemudian dia memakan juga serangga-serangga. Namun di akhir Desember dia karena stok makanan di hutan itu menipis, jadi memaksa babi hutan ini untuk datang ke pusat kota sehingga dia mengacau kota. Kemudian yang keempat yaitu burung bangau bersepu putih. Umumnya dia tidak berwarna putih, namun memiliki berwarna putih di kepalanya dan di belakang lehernya. Burung ini biasanya menghabiskan waktu di perbatasan negara Korea Utara dan Korea Selatan. Kemudian yang terakhir yaitu samalanda tak berparu. Samalanda tak berparu ini hanya ditemui di Korea Selatan. Samalanda tak berparu ini sama dengan cacing yang bernapas dengan paru-parunya. Nah, kemudian adapun luas perairan di negara Korea Selatan itu mencapai 0,3 atau bisa disebut dengan 3,1 km. Adapun juga dari penduduknya pada tahun 2021 dia mencapai 51.821 jiwa. Nah, terus di negara Korea Selatan juga memiliki beberapa di pusat timurnya, yaitu di daerah selatan itu terdapat pulau yang bernama Yulengdo dan batu Selaktro sementara Maduna itu terletak di bagian timur. Kemudian di bagian selatannya juga terdapat pulau yang bernama Saloktra. Pulau Saloktra terletak di bagian selatan negara Korea Selatan. Kemudian ada juga Gunung Halla. Gunung Halla adalah gunung berapi tertinggi di negara Korea Selatan. Letaknya yaitu di Pulau Jeju. Pulau Jeju memiliki luas sekitar 100,959 km. Jarak dari Pulau Jeju ke Provinsi Korea Selatan yaitu Seoul itu sekitar 100 km. Kemudian Gunung Halla atau gunung berapi tertinggi di negara Korea Selatan memiliki tinggi sekitar 190 meter terletak di Pulau Jeju atau Pulau Island. Kemudian ada pun dari pulau ada sungai-sungai yang terbesar di negara Korea Selatan. Yang pertama adalah Gunung Han dan Gunung Naktong. Kemudian ada juga mata uang negara Korea Selatan. Mata uang negara Korea Selatan yaitu Won Republik Korea.
Setelah itu, Korea Selatan juga memiliki banyak sekali negara-negara dan pulau-pulau yang berdiri di negara Korea Selatan. Ada Jeonju-do, kemudian juga Jeollabuk-do, kemudian ada Yangsun-do, kemudian juga ada Gangwon-do. Nah, di sini dapat kita lihat banyak sekali pulau-pulau yang berdiri di negara Korea Selatan. Ada juga daerah flora dan fauna yang ada di Korea Selatan. Nah, kemudian iklim negara Korea Selatan yaitu beriklim sedang, memiliki 4 musim. Yang pertama adalah musim hujan. Yang kedua yaitu musim panas. Yang ketiga musim dingin. Dan yang keempat adalah musim gugur. Nah, ketika musim hujan di Korea Selatan itu temperatur di negara Korea Selatan mencapai 40 derajat Celcius. Itu terjadi di beberapa kota seperti provinsi di sini saya akan jelaskan di provinsi di Jeju. Nah, kemudian ketika musim panas di temperatur di negara Korea Selatan mencapai 10 derajat Celcius. Kemudian negara Korea Selatan juga sering mengalami badai taifun. Badai taifun biasanya terjadi di musim gugur dan musim dingin. Setelah itu, adapun dari keempat musim tersebut, ada juga Korea Selatan sering mengalami badai pasir kuning. Badai pasir kuning ini dibawa dari Gurun Gobi yang berasal dari negara Tiongkok. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kesimpulannya dari geografi Korea Selatan yaitu banyak sekali memiliki pulau-pulau yang berdiri di negara Korea Selatan. Ada juga flora dan fauna yang hidup di negara Korea Selatan. Ada cherry blossom, kemudian Felicity, kemudian monggolwa, dan yang keempat ada alea. Dan hewan-hewan yang ada di negara Korea Selatan yaitu seperti rusa vampir, kemudian babi hutan, kemudian burung layang-layang, bangau bersipu putih, serta salamander tak bertarung. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.